habaib. Bedakan. Al ulama warasatul anbiya. Bedakan. Bukan habaib. Ini mah orang bahan. Goyang. Kalau goyang Ainul boleh. Kalau goyang apa itu? Jangan. Aqidah al-sunnah. Suci. Ngaji tamatkeun. Asnal matalib harus tamat. Karangan Zakaria Ansor. Mughnil Muhtaj harus tamat. Karangan Khatib Syarbini. Nihayatul Huda harus tamat. Karangan Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Tuhfatul Huda harus tamat. Karangan Ibnu Hajar Haytami. Lamun tamat, pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah. Kulluhum mardudun. Mazhab saha, kaul saha. Al ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bukan. Al ulama warasatul anbiya. Habib kalau dia mau tahlil di depan masyarakat 10.000, wah. Undang Habib ke Banten tapi kudu tahlil 10.000. La ilaha illallah, la ilaha 10.000. Tidak mau pulang. Kata ibu tadi. Udah ngajar. Biarin. Awas, kata ibu. Dari mulai janin, Habib kau mau masuk ke Banten harus tahlil di depan masyarakat 10.000. Tidak mau suruh pulang. Kurang ngajar. Banten harus tenang. Tempat ulama, markas ulama. Saya kepalanya nih. Siap. Tenang. Banten tenang, harus tenang. Jawab. Tenang ya. Wah, itu nyanyian saya boleh direkam. Sampaikan ke sana. Itu menganyomi polisi dan tentara, jangan diteror oleh teror. GHTI, GFPI, itu teror. Udah ngajar doang. Buka kita ke Cidahu. Di Cidahu tempatnya. Ya, awas yo. Habib tidak boleh masuk Banten. Kau mau masa tahlil 10.000 di depan masyarakat. Jangan. Udah ngajar dong. Karena paku dunia bukan Habib. Al ulama warasatul anbiya, la habaib. Kurang ngajar. Awas, biar. Salam. Pada 4 tahun yang lalu beliau telah menyampaikan satu statement begini, bahwa pewaris para nabi bukan habaib tetapi para alimil ulama. Nah, alasannya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para alimil ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Abu Yahya Haji Muhtadi adalah kalau ada Habib yang mau datang ke Banten, maka harus dikir dulu 10.000. Nah, ini kan banyak orang yang menanggapi terhadap Abu Yahya ini salah. Kan gitu. Artinya kesalahpahaman apa yang disampaikan oleh Abu Yahya Muhtadi. Nah, mari kita perjelas. Betul atau tidak apa yang disampaikan Abu Yahya tersebut. Nah, untuk menjawab atau memberikan penjelasan itu perlu dijelaskan dulu. Pertama begini, para ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Sayyidina Hasan maupun jalur Sayyidina Husain adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur nasab. Adapun orang lain yang bisa menyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan melalui jalur nasab tetapi melalui jalur sebab. Ya, melalui jalur sebab. Mereka adalah ulama-ulama yang benar-benar ulama. yakni ulama yang selain alim, ulamanya mengamalkan ilmunya. Nah, di sini kita harus paham dulu.
Pertama, ada orang yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW lewat jalur nasab. Itu yang disebut dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan syarif atau suka disebut dengan sayyid. Ada juga wa fi adatil hadramaut. Orang Hadramaut ini adat ya, bukan menurut agama, tetapi adat. Karena kalau dalam ajaran Islam, turunan Rasulullah SAW itu disebut dengan syarif atau sayyid. Sementara wa fi adatil hadramaut, kebiasaan orang Hadramaut, nah ini supaya ada bedanya dengan yang lainnya, mereka menyebut dengan panggilan Habib. Ya. Dengan panggilan apa? Dengan panggilan Habib. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Kalau secara umum itu adalah Habib itu adalah setiap orang yang mencintai dan dicintai. Jadi bukan hanya dia dicintai, tetapi harus mencintai. Dia mencintai dan dicintai. Kemudian lafaz Habib ini juga dimutlakan atau dikatakan bagi orang yang nasabnya tersambung kepada Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah. Secara khusus, ini supaya lebih jelas dulu, Habib itu secara khusus digunakan, diperuntukkan untuk alimil Islam. Jadi Habib itu lakbun yutlaku ala alimil Islami awis syaikhi. Habib itu satu lakob yang disematkan di adat orang Hadramaut untuk siapa? Alimil Islam, untuk orang alim yang islami, ulama begitu. Orang yang alim dalam bidang ilmu agama Islam disebut dengan ulama. Nah, awis syai atau orang itu disebut dengan syekh yang tinggi ilmunya dan makom kewaliannya. Dengan demikian kita memahami dalam keterangan kitab Is'adur Rafiq bahwa Habib itu ada makna yang umum. Secara umum adalah orang yang mencintai dan dicintai, atau mereka adalah keturunan yang nasabnya tersambung kepada siapa? Alwi bin Ubaidillah. Secara khusus Habib itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tinggi ilmunya, yang setingkat dengan syekh, dan dipergunakan secara khusus untuk keturunan Ali Ba'lawi, khosotan di Ali Ba'lawi. Kalau kita sudah paham, jadi yang pertama yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW dari segi apa tadi? Dari segi nasab. Yang kedua, ada orang lain bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Hanya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW lewat sebab. Nah, yang tersambung dengan Nabi Muhammad lewat sebab itu adalah alimil ulama yang bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ulamanya yang benar-benar ulama. Nah, yang benar-benar ulama. Lalu apakah betul apa yang disampaikan oleh Abu Ya Kiai Haji Muhtadi bahwa pewaris Nabi bukan para habaib tetapi para alimil ulama? Itu betul. Ya, kita harus merinci ini. Tidak setiap turunan Nabi Muhammad SAW dia ulama. Gak setiap turunan Nabi Muhammad SAW ulama. Contoh tuh bagus. Raden misalnya, Lora, Gus. Tidak semua Gus bisa ngaji. Tidak semua Gus kiai. Tidak semua tuh bagus ulama, enggak. Karena Gus itu ya anak kiai sebenarnya. Tapi ketika Gus memang nempelnya di Gus Dur jadi hebat. Jadi Gus Dur kayak seperti itu kan. Atau nempelnya di Gus Mustafa atau di di Gus Baha, itu jadi luar biasa. Padahal Gus itu awal mulanya untuk sebutan anak ya kiai yang mulia. Nah, yang ada nasab lah, yang ada nasab dengan Wali Songo itu sebut dengan apa? Dengan Gus. Nah, di sini kita harus memahami bahwa tidak setiap turunan Nabi Muhammad SAW itu ulama. Ya. Bagaimana kalau ada turunan Nabi Muhammad SAW, dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang bukan ulama, apakah pewarisnya? Bukan. Bukan pewaris Nabi.
Jadi kalau ada duriyah Nabi Muhammad SAW, dia tidak jadi ulama nih. Bukan alimul ulama yang alim, yang mengamalkan ilmunya, itu bukan pewaris. Bukan pewaris Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, ada orang lain nih yang bukan keturunan Nabi Muhammad. Dia alim dan mengamalkan ilmunya, maka dia disebut dengan ulama dan itulah pewaris Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ada juga kan begini, yang nasabnya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya beliau ini adalah duriyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari segi sebab, dia juga ulama, ini lebih utama. Artinya mendapat dua kemuliaan. Ya, pewaris Nabi. Ya, karena dengan keilmuannya, pewaris Nabi dengan keilmuannya. Yang kedua, dia juga adalah tersambung nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak salah apabila Abu Yamuh tadi mengatakan bahwa pewaris Nabi bukan habaib tetapi ulama. Bihujatin, karena ada dalil. Ada dalil dalam sebuah hadis yang panjang, yang disingkat saja hadisnya, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para alimul ulama itu pewaris para nabi. Dalam satu riwayat, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Oleh karena itu, ya, yang menjadi pewaris gudangnya ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para alimil ulama, baik dia itu duriyah Rasulullah maupun bukan duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana seandainya ada keturunan Nabi Muhammad SAW, ya, secara nasab, namun tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai barometer hidupnya. Kalau ada duriyah Nabi Muhammad SAW, seandainya, ini ngomong seandainya ada keturunan Nabi Muhammad SAW, siapapun itu, mau gelarnya Said kek, mau Syarif kek, apapun gelarnya, yang keturunannya, ya, yang seandainya ada keturunan Nabi Muhammad SAW secara nasab, kemudian dia tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak mencontoh akhlak-akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai barometer hidupnya, itu bagaimana? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, ya, beliau mengutip ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Faman tabi'ani fa innahu minni. Nah, ini adalah Nabi Ibrahim ketika mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an diceritakan dalam surat Al-Ibrahim ayat 36, faman tabi'ani fa innahu minni. Faman tabi'ani, maka siapapun yang mengikuti aku, fa innahu minni, maka sesungguhnya orang itu bagian dari aku. Nah, kalimat pamang tabi'ani di sini umum, siapapun, baik yang tersambung nasabnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam maupun tidak. Jika orang itu mengikuti Nabi Ibrahim, mencontoh Nabi Ibrahim, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kata Nabi Ibrahim, fa innahu minni, maka sesungguhnya orang tersebut bagian daripada aku. Mau tersambung nasabnya ataupun tidak dengan Nabi Ibrahim, setiap orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, maka dia bagian daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, demikian juga sama dengan Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau ada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang tidak ikut dengan Nabi, tidak mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW, tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai barometer hidupnya, maka sekalipun orang itu mengaku dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, secara nasab dia tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi jika tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak mencontoh akhlak-akhlak Nabi Muhammad, tidak meneladani Nabi Muhammad SAW, tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai barometer hidupnya, maka orang itu juga bukan bagian daripada keluarga Nabi Muhammad. Tapi kalau orang lain misalnya, orang lain tidak tersambung nasabnya dengan Nabi Muhammad, dia mengikuti Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad, dijadikan Nabi Muhammad sebagai tolak ukurnya hidupnya, barometer hidupnya, maka itu diaku keluarga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh lain, anak Nabi Nuh alaihissalam, ini bukan dzurriyyahnya lagi, bukan turunan yang kesini, bukan. Anak Nabi Nuh alaihissalam, darah daging Nabi Nuh alaihissalam yang hidup, ya, dengan Nabi Nuh alaihissalam sebagai anak langsung, darah daging Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana? Ditolak oleh Allah. Ya. Kita lihat dalam Al-Quran, wa nadan Nuh rabbah faqala inna ibni min ahli. Wa nadan Nuh, dan ketika Nabi Nuh mengundang-undang atau berdoa kepada Tuhannya, faqala, maka berkata Nuh, inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku itu min ahli, dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau hakim yang paling adil. Bagaimana dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab atas doanya Nabi Nuh alaihissalam yang supaya Kan'an itu selamat. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya Kan'an itu bukan keluargamu. Secara zahir Kan'an adalah darah daging Nabi Nuh, tetapi secara hakikat Kan'an bukan anak Nabi Nuh. Buktinya mana? Tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya engkau bukanlah keluargaku. Sesungguhnya bukan. Sesungguhnya Kan'an itu laisa min ahlik, bukan keluargamu Nuh. Kenapa? Innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya Kan'an itu beramal, ya, ghairu shalih, dengan amalan yang tidak soleh. Nah, di sini kita pahami dengan beberapa contoh di dalam ayat Al-Quranul Karim, ya, harusnya menjadi satu pemikiran, ya, bagi orang yang nasabnya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Harusnya ini dijadikan sebagai pengingat bahwa ada orang yang bukan dzurriyyah, yang bukan keturunan, tetapi diaku keluarga. Ada orang yang keturunan, tetapi tidak diaku keluarga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Kita kenal dengan Salman Al-Farisi. Ya, di mana Salman Al-Farisi itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Salman minna ahlal bait. Ini hadis dalam kitab Al-Mujma' Al-Kabir. Dalam kitab Al-Mujma' Al-Kabir, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Salman minna, dari kami, ahlul bait. Salman itu ahlul bait, dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sendiri. Yang padahal kita tahu bahwa Salman Al-Farisi itu bukan anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan keluarga Nabi Muhammad SAW, bukan kerabat Nabi Muhammad SAW, orang Paris, orang lain. Tetapi ketika Salman Al-Farisi mengikuti Nabi Muhammad,
mencontoh Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai barometer hidupnya, maka dikatakan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW bahwa Salman bagian daripada keluarga aku. Yang kedua, dalam isi ceramah itu Abu Yamu tadi juga mengatakan bahwa kalau ada Habib yang datang ke Banten, maka harus dikir 10.000. Nah mungkin ini agak aneh, apa kaitannya Habib dengan dikir? Oh jelas, sangat kaitan. Maksud Abu Yamuh tadi adalah boleh datang ke Banten untuk memberikan kajian-kajian ilmiah, memberikan tausiah, tetapi syarat orang ini adalah kuat mampu zikir 10.000. Ini menandakan bahwa orang ini bukan sembarangan orang. Kenapa? Karena memang ada Thariqatul Alawiyin, bukan 10.000 lagi. Membaca zikirnya 25.000 per hari. Jadi Thariqatul Alawiyin itu membaca zikir satu hari itu 25.000. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Yamuh tadi 10.000, ini belum separuh-paruhnya aja. Belum separuhnya, 25.000 satu hari itu Thariqatul Alawiyin. Dan ini seharusnya bagi Habib yang khos, itu zikirnya sehari itu 25.000. Kalau nggak kuat 25.000, mereka ini tidak masuk kepada Thariqatul Alawiyin. Kan dikir sama Allah, dia itu harus 25.000. Abu Yamuh tadi cuma 10.000 doang kok. Cuma 40% saja lah. Nggak 50%, 50% saja. 40% aja orang ini sanggup berzikir 10.000. Dia berdawam zikirnya setiap hari. Ini adalah tolak ukur. Ada kaitan. Ada kaitannya dengan apa? Dengan kehabiban yang khos. Jadi yang boleh masuk yang memberikan pencerahan, ceramah, tausiah segala macam. Maksud Abu Yamuh tadi adalah jangan Habib yang cuma turunan doang, tetapi tidak ada ilmunya. Boleh ceramah di Banten, boleh masuk ke Banten, memberikan ceramah, memberikan itu dengan persyaratan bahwa orang Habibnya berilmu, ya Habib, ya ulama. Kemudian Habibnya soleh, gitu loh. Habibnya soleh. Jadi yang dikatakan soleh kan orang yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling minimal dia itu mampu melakukan zikir 10.000. Ini bukan 100% sebenarnya, cuma 50%. Jadi ya ini untuk menjawab, kadang-kadang orang kan belum, kalau belum jelas apa-apaan ini Abu Yamuh tadi kayak gitu. Apa kaitannya zikir dengan Habib? Jelas sangat ada kaitannya. Apa kaitannya dengan bahwa menyatakan Abu Yamuh tadi bahwa pewaris Nabi adalah ulama? Ya jelas. Wong tidak ada hadisnya kok yang mengatakan innal habaiba warasatul anbiya. Sesungguhnya para habaib adalah pewaris Nabi. Dari mana hadis kayak begitu? Nggak ada. Karena memang hadis innal ulama warasatul anbiya ini adalah untuk mentafsir, menjelaskan tentang firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di mana di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, kemudian derajat orang-orang yang berilmu. Maka orang yang memiliki iman dan berilmu itulah ulama. Maka bagaimana mengangkatnya? Allah angkat ulama itu, ditinggikan derajatnya dengan dijadikan sebagai warasatul Ambiya. Ketika sudah menjadi pewaris Nabi, maka para alimin ulama harus menyampaikan balighu anni walau ayah. Sampaikan. Ketika orang sudah menjadi ulama, maka harus menyampaikan kepada umat. Disuruh oleh Nabi Muhammad SAW untuk tabligh, menyampaikan kepada umat walau ayah, walaupun satu ayat. Tetapi juga perlu dicatat bahwa di situ cuma warasatul anbiya, tidak warasatul rusul. Nggak ada hadisnya juga innal ulama warasatul rusul atau innal ulama warasatul mursalin, nggak ada. Yang ada hadisnya innal ulama warasatul anbiya. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak menyebutkan atau tidak mengatakan pewaris para rasul begini, para alim ulama nggak boleh bikin agama, nggak boleh para alim ulama bikin agama baru karena bukan rasul. Para alimil ulama nggak boleh nambah-nambahin syariat,
Gak boleh merubah-rubah syariat ajaran Islam, gak boleh. Para alim ulama hanya sebatas apa? Nyampaikan saja apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sampaikan lagi terhadap umat. Jadi jelas ya jawabannya ya. Jadi kalau orang nggak paham terhadap itu, langsung dikatakan Abu Yamuh tadi pembenci para habaib.